Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, berikut akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi rapat versi 22.10 untuk SMA kita, SMK Negeri 1 Temanggung. Aplikasi ini kita buat menggunakan atau berdasarkan panduan penilaian yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Naskah Pendidikan Kemendikbud dan Desa Teknologi yang bunyinya adalah seperti ini. Ini adalah panduan yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempelajari dan sudah bisa memahami bagaimana cara pembelajaran dan juga penilaian asesmen yang kurikulum merdeka, dan ini sudah kita gunakan sejak tahun lalu, tapi panduan ini adalah yang terbaru yang kita gunakan untuk penyusunan aplikasi rapot dan aplikasi nilai rapot yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun aplikasi ini nanti ada dua, yaitu yang kelas 10 ini tampilannya seperti ini ada kelas 10, ini juga muncul di kelas 10, ada kelas 11 sama persis dengan ini. Tampilannya adalah seperti ini kelas 11, yang tadi ini adalah kelas 10, dan tampilannya sama persis. Dan di sini perlu diketahui bahwa aplikasi ini bisa berjalan dengan baik apabila Bapak dan Ibu menggunakan Excel yang versi 2010 atau yang lebih baru. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan Excel yang sebelum 2010, misalnya 2007 dan sebelumnya, maka ada beberapa fitur yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu kemudian berikutnya adalah bahwa untuk aplikasi nilai rapat ini ada beberapa bagian yang nanti akan digunakan. Yang jelas nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi sel-sel berwarna putih yang ada di sebelah kiri ini, sebelum nanti Bapak dan Ibu mengisi data yang diperlukan untuk pengolahan nilai. Yang pengolahan nilai itu yang ada beberapa bagian, yaitu ini ada 3 bagian dari aplikasi ini yang masing-masing terdiri dari beberapa sheet. Yang bagian pertama atau kelompok pertama yaitu informasi. Ini berisi tentang informasi tentang data siswa kelas yang bersangkutan yang Bapak Ibu ampuh, maupun data siswa semua kelas 10 atau kelas 11, juga data tentang guru dan data tentang wali kelas. Yang berikutnya yang kelompok kedua yaitu kelompok input. Ini terdiri dari 2 sheet. Yang pertama adalah sheet sumatif, yang ini atau nilai ya, ini adalah nanti Bapak dan Ibu diminta untuk menginput data TP atau tujuan pembelajaran dan juga data nilai sumatif. Yang ketiga yaitu kelompok output. Ini terdiri dari 2 sheet. Yang pertama adalah sheet nilai rekap nilai akhir, dan yang kedua sheet simpan file. Yang ini bukan simpan file, tapi ini adalah satu tombol yang dipakai nanti untuk menyimpan file baru yang sudah diolah oleh Bapak dan sekalian. Sedangkan yang nilai rekap nilai akhir ini adalah hasil kerja Bapak dan Ibu setelah menginput data sesuai dengan yang diperlukan. Itu secara umum aplikasi ini. Baiklah, berikutnya akan kita jelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi nilai rapat ini. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa sebelum Bapak dan Ibu membuka dan mengolah nilai, maka sebaiknya Bapak dan Ibu menyediakan satu folder khusus yang dipakai untuk menyimpan file aplikasi rapat ini. Sebagai contoh, ini sudah kami sediakan, yaitu bahwa aplikasi nilai rapat ini kami masukkan dalam satu folder yang ada dalam drive G, yaitu flash disk. Ini adalah ada pada folder rapot 22.10. Di sini ada 3 subfolder baru, yaitu folder kelas 10. Ini terdiri dari nilai dan aplikasi rapot. Nanti folder itu akan dipakai juga untuk menyimpan file hasil kerja dari Bapak dan sekalian.
Itu barangkali sedikit informasi, nanti akan lebih jelas kalau sudah kita masuk pada bagaimana cara menginput data dan menyimpannya. Baik, yang berikutnya Bapak dan Ibu perlu mengisi dulu data yang sebelah kiri ini yang berwarna putih, yaitu terdiri dari tahun pelajaran. Sekarang adalah tahun pelajaran 22-23, dan semesternya adalah semester asal, dan konsentrasi kalian ada 3, yaitu ATP, APHP, dan kimia analis. Kita bisanya pilih ATP. Kemudian berikutnya adalah kelas. Kalau Bapak dan Ibu memilih konsentrasi ATP, maka kelas yang muncul adalah kelas 10 ATP 1 sampai 10 ATP 6. Misalnya kita pilih 10 ATP 1. Kalau Bapak dan Ibu memilih konsentrasi kalian APHP, maka nanti kelas yang muncul adalah kelas 10 APHP 1 sampai 10 APHP 5. Kalau Bapak dan Ibu memilih konsentrasi kimia analis, maka kelas yang muncul adalah kelas 10 KA1 sampai 10 KA4. Baiklah, untuk contoh kali ini kita ambilkan kelas 10 KA1. Dan untuk mapel mata pelajaran ini adalah sesuai dengan daftar mapel yang ada di kelas 10. Kalau ini aplikasinya kelas 11, berarti ya sesuai dengan daftar mapel di kelas 11. Baik, untuk contoh saja kita ambil mapel atau mata pelajaran matematika. Kemudian KKTP-nya misalnya terbiasanya adalah 75. Kemudian kode guru yang mengampu mapel matematika untuk kelas 10 K1, misalnya saja ini kita ambil contoh, ini tinggal pilih juga dan kita sediakan kode gurunya. Untuk 10 K1 itu Bapak Ibu guru yang mengampu, kalau tidak salah Ibu Nurlela atau Bu Penny. Ya, kita ambil salah satu, misalnya saja kita ambil yang Ibu Nurlela, kodenya NLL, maka akan muncul nama Ibu guru atau Ibu guru sesuai dengan kode ini. Nah, nanti begitu kita mengisi ini, misalnya kelas 10 K1, maka sebelah sini akan muncul 10 kelasnya 10 K1. Kalau ini kita ganti kelasnya kelas 10 K2, maka di sini munculnya adalah juga 10 K2 dan seterusnya. Dan misalnya kita klik ini data siswa kelas 10 K1, kita klik, maka akan menuju sheet daftar siswa. Ini adalah daftar siswa kelas 10 K2. Baik, mohon maaf, kita kembalikan ke K1 saja biar nanti lebih jelas. Nah, ini daftar siswa kelas 10 K1. Maksud pertama Adelia, perempuan, dan seterusnya. Agama Islam. Nah, kalau yang kelas K1, 10 APHP 1 dan APP 1 kan ada yang Islam, ada yang non-Islam. Seperti biasa sudah kita laksanakan. Kemudian kembali ke home lagi, dan ini adalah daftar semua siswa. Ini dari 10 APP 1 sampai 10 KA. Kemudian daftar nama guru, ini juga yang guru pengampu pelajaran ini 22-23. Kemudian daftar wali kelas, ini juga daftar wali kelas yang semester ini, yaitu tahun pelajaran 22-23 semester bahasa itu. Dan yang berikutnya adalah kita menginput data nilai. Kita klik ini, maka kalau kita klik tombol ini nanti akan menuju ke sheet sumatik, itu sheet sumatik ini. Kita klik, menuju sheet sumatik. Nah, Bapak dan Ibu di sini diminta untuk mengisi materi dan tujuan pembelajaran. Di sini tidak ada petunjuknya. Isilah materi dan tujuan pembelajaran dengan narasi yang dirumuskan dari CP. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu CP. Dan narasi pada masing-masing TP diawali dengan kata-kata operasional dan diawali dengan huruf kecil. Nah, panjang narasi maksimal terdiri dari 75 karakter. Mengapa dibatasi 75? Karena nanti narasi ini akan muncul pada kolom capaian kompetensi pada rapot, dimana kolom itu sheetnya atau tempatnya terbatas, sehingga kalau
kalimat atau narasinya terlalu panjang nanti bisa tidak enak. Kemudian yang diperhatikan lagi bahwa pada aplikasi ini disediakan ada 6 sumatif, 6 penilaian, tapi minimalnya harus kalau tidak 2 sumatif atau 2 penilaian. Kalau Bapak dan Ibu ternyata lebih dari 6 sumatif, maka beberapa sumatif silakan digabung menjadi 1 sehingga hanya menjadi ada 6 sumatif. Baik, bagaimana cara mengisi tujuan pembelajaran dan materi? Ini sudah ada petunjuk, tinggal klik saja, nanti akan menuju ke bawah, yaitu bagaimana cara merumuskan materi dan tujuan pembelajaran dari TP. Saya yakin ini Bapak dan Ibu tidak memahami. Nah, sebagai contoh kita ambil mapel matematika. Pada fase E ini CP-nya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi apa materinya. Materinya ada 2, yaitu bilang berpangkat ini dan barisan deret ini. Nah, dari materi yang pertama bilang berpangkat, TP-nya adalah kita ambil dari kalimat ini, yaitu menggeneralisasi sifat-sifat bilang berpangkat. Nah, ini kita ambil menjadi TP 1, TP dari sumatif 1. Dan yang kedua adalah materinya barisan deret. TP-nya adalah menerapkan barisan deret untuk menyelesaikan masalah perhitungan bunga. Ini kita singkat kalimatnya sehingga biar lebih tidak lebih dari 75 karakter. Nah, untuk contoh saja, maka ini kita ambil, ini kita copy biar untuk contoh saja. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini kita paste di sini. Dan TP-nya juga kita ambil dari sini tadi, yaitu menggeneralisasi sifat-sifat bilang berpangkat. Nah, ini kita buka ke sana, dan kita masukkan ke TP yang pertama. Dan yang kedua yaitu barisan dan deret, ini materinya. Jadi masuk ke sini, kita copy di sini. Dan untuk TP-nya kita ambil dari ini, yaitu menerapkan barisan dan deret untuk menyelesaikan masalah perhitungan bunga. Ini kita copy untuk TP yang kedua. Nah ini kalau sudah, dan kita kembali ke menu utama atau home, dan kita bisa mengisi nilai sumatif. Kalau Bapak dan Ibu mengklik tombol ini, maka nanti akan menuju ke sheet nilai sumatif. Ini kita klik sini, akan menuju ke sheet nilai sumatif. Nah, karena tadi sudah diisi 2 sumatif, yaitu tadi sumatif 1 bilang berpangkat, sumatif 2 barisan dan deret, maka dapat dilihat di sini pada sheet ini ada 2. Kalau tadi misalnya diisi sumatifnya ada 3, misalnya yang ketiga ini adalah misalnya saja kita isi geometri, maka nanti di sini muncul geometri dan seterusnya. Maka ini karena hanya contoh, ini kita ambil 2 saja, yaitu sumatifnya cukup 2 biar lebih cepat. Nah, kita kembali ke yang sheet sumatif. Nah, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa Bapak Ibu sekalian untuk kelas yang bersangkutan, yaitu kelas 10 kelas 1. Nah, di sini bagaimana cara mengisi sheet ini, sudah ada petunjuknya, tinggal klik saja di sini petunjuk cara pengisian sheet ini. Nah, maka akan muncul sebelah kanan. Nah, ada beberapa petunjuk. Yang pertama, sel yang bisa diisi hanya sel yang berwarna putih. Jadi tadi kan di sebelah sini ada yang warna putih ini. Yang kuning, yang hijau itu tidak bisa diisi. Yang kedua, data NIS dan nama siswa ini, dan NIS dan nama siswa terisi secara otomatis setelah Bapak dan Ibu mengisi data pada menu utama atau home. Yang ketiga, sel yang berwarna kuning, jadi ini ada kuning, ini akan terisi secara otomatis apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi data yang ditentukan. Seperti tadi contoh ini, yang ini kan kuning, maka ini akan terisi otomatis kalau Bapak dan Ibu sudah mengisi pada sheet
sumatif tadi. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, pembobotan nilai sumatif lingkup materi dan nilai sumatif akhir semester ditentukan oleh sekolah atau kurikulum. Contoh di sini adalah 7:3. Bisa dilihat di sini, ini kan ada angka 7 dan 3. Artinya apa? Nanti untuk nilai rapot, maka dipilih dari mana? Itu dari 7 kali rata-rata sumatif lingkup materi ditambah 3 kali rata-rata sumatif akhir semester dibagi 10, maka menjadi nilai rapot. Itu hasilnya nanti akan muncul nilai rapot. Baik, untuk contoh, misalnya untuk siswa pertama atas nama Adelia Rahma Oktaviani, nilai sumatif pertama katakanlah 81. Kemudian nilai sumatif kedua misalnya 78. Maka nanti rata-rata sumatif lingkup materinya adalah 80. Ini dari mana? Yaitu rata-rata dari 81 dan 78. Jadi ini hanya dihitung rata-rata dari dua sumatif ini. Ini sebenarnya bisa diisi angka, tapi karena hanya ada dua sumatif, maka yang ini tidak akan mempengaruhi rata-rata ini. Misalnya kita isi saja, misalnya ini 100, maka ini tetap 80, ini tidak berpengaruh. Tapi kalau ini isi ada sumatif ketiga, maka nanti ini adalah rata-rata dari 3 sumatif. Itu penjelasannya. Kemudian untuk nilai sumatif akhir semester itu ada dua bagian, ada nilai tes dan nilai non-tes. Dan non-tes bisa diisi bisa tidak, maka bisa ditanyakan kepada bagian kurikulum. Misalnya untuk anak siswa pertama, nilai tesnya adalah misalnya saja 84. Kemudian non-tesnya tidak diisi, maka nilai rapotnya menjadi 81. Ini dari mana? Yaitu dari 7 kali 80 ditambah 3 kali 84 dibagi 10, betulnya 81. Kemudian untuk siswa kedua misalnya, ini yang sumatif 1 nilainya 75, yang sumatif 2 nilainya misalnya 82 misalnya. Maka rata-rata sumatif lingkup materinya 79. Kemudian nilai tesnya misalnya saja 80. Maka banding juga akan 82 misalnya. Maka nilai rapatnya adalah 80. Nah, setelah diisi semuanya, maka nanti akan muncul yang namanya deskripsi capaian kompetensi yang tertinggi dan yang terendah. Untuk siswa yang pertama atas nama Adelia Rahma, maka dia tadi kan kelihatan bahwa yang tinggi di sumatif pertama yaitu bidang berbakat, yang rendah adalah sumatif kedua yaitu bahasa Indonesia. Maka di sini muncul yang tinggi di yang pertama, yang tertinggi nilainya pada bidang berbakat, yang rendah ada pada barisan datar. Tapi untuk siswa yang kedua, kita lihat di sini yang tinggi yang sumatif kedua barisan datar, yang rendah yang sumatif pertama bidang berbakat. Maka pada deskripsinya yang muncul, yang nilai tertingginya ada pada barisan datar, yang nilai terendah ada pada bidang berbakat. Itu hasilnya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya atau jadi hasil ini akan muncul pada sheet rekap. Bisa langsung klik ini rekap, atau bisa juga kembali ke home, kemudian klik tombol rekap. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan nilai untuk kelas 10 K1 yang sudah masuk kelas siswa 1 dan siswa 2. Dan ini nanti akan disetorkan kepada wali kelas yang bersangkutan melalui kurikulum tentu saja. Baik, misalnya ini sudah selesai, maka nanti Bapak dan Ibu kembali ke home seperti ini, dan di sini sudah ada petunjuk. Setelah Anda selesai mengisi semua data yang dibutuhkan, silakan klik tombol simpan file. Maka nanti komputer akan mengirimkan sebuah file dengan nama ini 10K1 2223 semester 1 matematika, kode gurunya ini.
Kita coba, kita klik simpan file. Ya, maka dia akan ditutup, nanti akan menyimpan satu file baru yang terletak pada folder yang sama dengan yang tadi untuk menyimpan aplikasi itu. Kita lihat, yaitu yang ini. Nah, ini sudah ada tadi. Ini file baru yang hasil pekerjaan Bapak Dewi yang pertama tadi. Nah, kemudian misalnya Ibu Nurlela mengajar tidak hanya 10K1, tapi juga mengajar 10K2. Maka kita bisa buka ini lagi. Cuma kalau dibuka yang ini, maka ini kan kosong lagi. Kosong karena tadi ditutup. Nah, agar tidak mengulang lagi, maka ini kita tutup saja. Yang kita buka adalah yang ini, yang 10K1 tadi. Ini. Nah, ini kan sama. Sekarang tinggal diganti kelas yang lain. Misalnya kelas yang kedua adalah kelas 10K2. Ini kita ganti 10K2. Nah, kemudian untuk materi nilai ini tetap sama, tapi yang nilai kan berbeda. Ini siswanya sudah berubah, ini adalah siswa kelas 10K2, maka ini nilainya juga tidak sama dengan tadi. Kita juga hapus dulu, ini juga dihapus, ini dihapus. Nah, kemudian ini kita isi dengan nilai yang baru sesuai dengan kelas yang bersangkutan, yaitu 10K2. Misalnya ini nilainya 60, yang ini nilainya 80, terus tesnya adalah misalnya 83. Nah, kalau sudah selesai, tutup. Nah, ini kalau kita klik tombol simpan file, maka akan menyimpan sebuah file baru yang namanya adalah ini 10K2. Kita coba klik simpan file. Nah, ditutup lagi, dan ada file baru yang ini 10K2, yang baru tadi kan pertama tadi 10K1. Itu kemudian kalau sudah, inilah yang nanti disetorkan kepada wali kelas yang bersangkutan melalui web. Bapak dan sekalian, demikian barangkali penjelasan dari aplikasi ini. Semoga bisa dipahami dan selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.